Jadi kalau dalam transportasi itu kita berfokus pada perpindahan barang, baik itu darat, laut, ataupun bawah tanah ya. Nah kalau misalnya arus jaringan kita sama mirip transportasi, cuman barang atau data atau informasi itu agak sedikit beda. Ini ilustrasinya ya, jadi dalam satu peta. Nah, pengertian dari jaringan itu sendiri adalah suatu susunan garis edar atau pad yang terhubung pada berbagai titik, di mana satu atau beberapa barang bergerak dari satu titik ke titik lain. Itu menurut Taylor ya, di bukunya yang tahun 2012. Lalu contoh dari sistem jaringan itu adalah sistem jalan tol, lalu jaringan telepon, lalu jaringan rel kereta api, atau jaringan televisi, ataupun jaringan saluran air gitu dari rumah kalian itu termasuk. Nah, jadi pada dasarnya model arus jaringan juga merupakan pengembangan dari model transportasi seperti yang tadi saya sampaikan. Nah, jadi pada pengembangannya itu ternyata model transportasi ini bisa juga digambarkan dan diselesaikan dalam suatu bentuk jaringan. Nah, perbedaannya atau kemiripannya dari model transportasi dan jaringan bisa kita lihat pada slide berikut ini. Jaringan itu digambarkan sebagai suatu diagram yang terdiri dari dua komponen, oke? Nah, yang pertama itu adalah simpul, oke? Atau nodes. Biasanya digambarkan dalam bentuk lingkaran atau titik. Jadi dari titik 1 ke titik 2, dari kota A ke kota B, ataupun dari tujuan A ke tujuan B. Nah, sementara yang kedua itu, komponen yang kedua itu branch atau cabang. Jadi dalam bentuk garis yang menghubungkan simbol-simbol tersebut. Nah, nodes itu melambangkan titik, jadi atau persimpangan. Nah, jadi misalnya jadi nodes itu titik ini nah ke sini. Nah, ini yang di persimpangan itu, yang garis penghubung itu branches. Jadi pada umumnya biasanya nodes itu bisa jadi lokasi, bisa jadi kota, bisa jadi pabrik, apapun itu yang merupakan titik persimpangan atau titik tujuan yang tempat itu berhenti. Nah, sementara cabang itu melambangkan arus alur-alurnya mau kemana aja. Oke. Okay. Nah, contoh penulisannya itu seperti ini ya. Jadi gambar di sini, di bawah ini, gambar di bawah ya. Jadi gambar di bawah itu menunjukkan 4 simpul, okay, 4 nodes ya, dan 4 branches. Node 1, ini kota di Amerika ya, Atlanta. Node 2, Nashville. Node 3 itu Memphis. Dan node keempat itu St. Louis. Oke. Okay. Nah, Atlanta ini node 1 itu biasa disebut dengan titik origin. Kalian tahu kan sering dengar original, yang original itu awal, bisa juga. Nah, sedangkan yang lain merupakan titik tujuan atau destination. Dari 1 ini selalu menjadi titik origin, titik awal, tapi tergantung juga use case-nya. Bisa jadi ini di satunya di sini ataupun di sini, itu tergantung. Nah, cabang diidentifikasikan dengan nomor awal dan akhir pada simpul. Oke, jadi yang nomor 1, ketika kalian angka nomor 1 berarti itu adalah titik origin, nah yang lainnya nomor setelah angka 1. Nilai pada setiap cabang, nah yang setiap cabang ini kan node. Ini nilai 1 itu berarti nomor awal dan akhir, jadi akhirnya di sini. Nah, nilai pada cabang, yang ini maksudnya nih, ini nilai pada cabang ada 4, ada 3, ada 6, ada 5. Ini adalah bisa berarti waktu, bisa berarti biaya, dan jarak misalnya. Oke. Nah, untuk pembicaraan pada persoalan ini biasanya itu terbagi menjadi 3 problem, okay, atau 3 permasalahan, 3 metode lah.
Nah, yang pertama itu metode yang namanya shortest route atau metode dengan rute terpendek. Oke, shortest route. Nah, itu yang kedua adalah minimal spanning tree. Yang terakhir, masalah aliran maksimal atau maksimum flow. Nah, ini yang shortest route itu berarti kita mencari jarak tercepat. Misalnya kalian mau dari rumah ke kampus, lewat jalan mana sih? Nah, itu mencari jarak rute tercepat. Lalu yang kedua adalah metode pohon minimum atau minimal spanning tree. Misalnya kalian mau narik kabel nih, kabel internet, misalnya perusahaan internet mau narik kabel, nah kan biar semua jalan-jalan di komplek kalian atau rumah kalian kan harus dialiri kabel ya, termasuk misalnya air juga. Nah itu kita harus, namanya adalah masalah spanning tree, jadi tiap area harus dilalui. Sementara kalau shortest kan nggak harus mau dilalui ya. Yang terakhir ini adalah aliran maksimum. Nanti kita bahas semuanya satu persatu. Oke. Yang pertama adalah masalah rute terpendek. Yang kita akan bahas ya, Mas. Jadi masalah rute terpendek adalah masalah yang berguna atau kita gunakan metode ini ketika akan mencari jarak tersingkat. Oke, dari titik awal atau bisa disebut sumber ya tadi dengan beberapa titik tujuan atau destination. Nah, langkah-langkah penyelesaiannya ada 5 langkah pada umumnya. Jadi yang pertama, oke, Diki udah masuk ya. Yang pertama kita akan memilih simpul dengan rute langsung tersingkat dari titik awal. Oke. Nah ini ingat kalau pakai metode ini adalah ada titik awalnya. Titik awal. Lalu yang kedua, kita akan membuat setelan permanen atau permanen set, okay, dari titik-titik yang kita mau tentukan. Yang pertama kita pilih titik awal, lalu permanen set. Yang ketiga kita langsung menghubungkan simpul-simpul permanen tersebut. Lalu kita akan memilih jalur terpendek dan mengulang lagi. Ini langkah-langkahnya bisa kalian baca. Kita langsung next saja, kita langsung ke use case real-nya. Ini adalah contoh masalah dari shortest route. Oke, jadi ini adalah contoh real nyatanya ya. Untuk shortest route ini adalah peta Amerika Serikat. Oke, nah ini bisa kalian lihat titik-titik ini. Nah ini adalah lokasi kotanya. Ini adalah Los Angeles, dan lain-lainnya, destination lainnya, dan destination akhirnya mungkin di sini. Kita buat di sini saja, Saint Louis. Berarti kita langsung bisa. Nah ini kita jabarkan di sini ya. Buat sebuah jaringan. Oke. Ini, oke. Sebentar. Oke, nah dari sini kita buat jaringannya seperti ini. Oke, jelas ya dari sini titik-titik ini kita buat jaringan. Nah ini, nah lalu kita sudah definisikan dari permasalahan dari peta tersebut. Nah kita langsung ke pendekatan solusi yang pertama. Yang pertama, yang tadi sudah saya tampilkan, kalian harus menentukan rute terpendek dari awal, dari titik awal. Oke, tadi titik awalnya ini ya, satu. Oh jadi gini Pak, jadi 3. Nah ini cuma saya potong aja dari sini. Ini kan ini. Nah titik awalnya kan Los Angeles ya. Jadi ini titik awal 1. Nah di sini kita harus cari dari sini, dari angka 1 ini, rute awal ini, kita cari kan. Ini 2, berarti kan yang paling terdekat 2, 4, 3. Oke. Nah kita lihat di sini. Mana sih yang paling cepat, shortestnya paling dekat itu, rute yang paling cepat.
Ternyata ini nilainya 9. Anggaplah waktunya itu ini adalah satuan menit misalnya. Berarti 9 menit. Berarti kita pilih jalur permanen ke angka 3. Nah ini. Oke. Angka 3 ya. Nah ini permanen setnya berarti dari 1 kan tadi. Permanen setnya 1. Lalu branch-nya yang tadi saya sampaikan di awal. Kita lihat dari 1, 2, 1, 4, 1, 3. Ini kan. Nah waktunya 16. Ini ya 16, 16, 35, 9. Oke. Nah berarti yang kita pilih 9. Karena waktunya paling cepat. Kita tarik garis ini, tebalin lah. Oke. Berarti pertama kita pilih ini kan 9. Sip. Lanjut. Nah berarti ada opsi lain di sini. Opsi nomor 6. Oke. Dari sini ya. Kalau yang bingung, nah ini. Ingat ini ya. Ini saya jelaskan biar gampang. 3. Nah berarti ada node yang ke-6 pilihannya. Tadi permanen setnya kita udah pilih kan. Ada 1 dan 3. Maaf. Ini 1 dan 3 kan. Oke. Nah, 1 dan 3 sudah terpilih. Kita lihat lagi di sini. Ini branch yang ada. Ini 1, 2, 1, 4, 1, 3 udah kepilih kan. 1, 3 udah kepilih tadi. Di 1, 6. Ternyata yang paling kecil adalah ini. Branch ini. 1, 2. Jadi kita pilih di sini branch-nya. Oke. Berarti permanen setnya bertambah. Ditambahkan permanen setnya 1, 2, dan 3. Oke. Kita tadi udah pilih pertama ini. Kita sudah pilih pertama kedua ya ini. Oke. Nah, lanjut kita cari lagi. Oke. Dari sini kita cari lagi. Berarti yang tadi 5 ini kan. Ini tambahan yang belum terhubung. Dan dari kita udah dapat itu, ternyata yang selanjutnya yang paling kecil adalah 3 ke 4. Yang nilainya 15. Oke. 24 maksud saya. Maaf. Kenapa 24? Itu adalah tambahan dari sini. Karena kita kan mau tujuannya ke 4 ya. Ini rute tercepat. Nah, ini dari 1. Ini dari 1 ke 3 ke 4. Oke, berarti kalau misalnya dia mau ke 4, lebih cepat lewat sini kan. Hanya 24. Sementara kalau dari sini 16 tambah 12 gitu lah. Oke. Nah, jadi ini hasilnya 3 ke 4 adalah 24. Karena dari metode ini awal ini. Lanjut, berarti kita udah masukkan ke 4 sebagai permanen set. Oke. Nah, ini permanen set awal kita 1, 2, 3, 4. 1, 2 tadi kan. 3, 4. Oke. Selanjutnya kita cari lagi. Dari node ini begini. Kita cari lagi nah 4 berarti ada node baru kan, node akhir di 7. Oke. Nah, dari situ kita cari lagi yang belum terhubung yang mana saja. Ini 25 besarannya, 14, 19. Kita lihat, oh ternyata 6 ini bisa masuk. Murah, cuma 22. Kita lihat, hitung dari sini 9 tambah 15, 14 termahal. 22. Kita hitung berarti 31. Dari 9 dengan 22. Oke. Lanjut dari sini. Berarti kita harus cari lagi yang belum terhubung mana. Nah, yang belum terhubung itu adalah ini 5 yang 7. Oke, tinggal 5 dan 7. Nah, kita hitung. Saja set 5 lebih murah. Nah, ini 24. Jadi dari 4 ini bisa sambung ke sini kan, 4. Oke, jadi semua udah ada permanen setnya 4. Nah, tinggal 7 yang belum terhubung kan. Nah, 7 lewat mana yang paling baik nih? Kita hitung mulai dari awal sini.
Berarti untuk mencapai ke 7, sini, oh ini nggak bisa kan? Atau 7 belum terhubung. Set ke sini, 3. Saya hitung, ini berarti udah 9. 9 kalian hitung ke sini. Optimal tidak? 9 tambah 15 tambah 19. Oke. 1 tambah 3 tambah 6. Tidak bisa. Oke. Oke, nggak apa-apa. Jadi selanjutnya, nah, terakhir yang belum terhubung adalah 7 kan? 45 udah terhubung. Nah, ini 7 kita cari kemana? 7 dari hasil perhitungan itu ternyata ini lebih murah, 47. Jadi jadi 9 tambah 15 tambah 19. Hasilnya 43. Nah, kalau lewat ke 67, ini ada hasilnya ya. 9 tambah 22, 14. Hasilnya 43. Terus kalau lewat lewat dari ke atas, lewat sini 1, 3, 4, 5, ini kan bisa kan? Belum terhubung. Ternyata hasilnya 46. Yang paling cepat adalah ini, 43. 47. Oke. Sudah deh, jadi hasilnya semua node terhubung. Maka dari sini kita bisa simpulkan, oke? Jadi karena semua node terhubung, kita bisa simpulkan. Jadi solusi optimal untuk metode shortest route atau rute tercepat itu adalah ini. 1, oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Shortest route. Oke. Nah, kita bisa kasih kesimpulan. Nah, untuk dari Los Angeles, jadi from Los Angeles, node 1 ya, kalau kalian mau ke node 2, berarti rute paling cepat itu langsung aja. Rutenya 1, 2, 16. Ini 1, 2, oke, 16. Nah, untuk Phoenix, misalkan kalian mau ke node yang 3, node 3, oke, kalian bisa ini, langsung ke 1, 3. Oh, maaf. Langsung ke node yang ketiga. 1, 3. Nah, lalu juga kalau mau ke node 4, selanjutnya berarti rutenya 1, 3, 4. Nilainya 24. Oke, ya 1, 3, 4 ini ya. Dan seterusnya. Oke, seperti itu. Nah, itu metode shortest route. Saya rasa kalian kalau misalnya sering naik kereta ataupun pergi ke kampus tanpa sadar juga sering menggunakan metode ini. Nah, selanjutnya permasalahan yang kedua itu adalah masalah rentang pohon minimum atau minimal spanning tree. Nah, jadi masalah rentang pohon minimum ini seperti yang saya sampaikan merupakan masalah rute terpendek sebenarnya. Cuman perbedaannya adalah ini. Kalau misalnya rute terpendek adalah menentukan rute antara titik awal dan simpul akhir kan. Jadi dari tujuan kita tadi udah lihat ke akhir-akhir. Nah, kalau misalnya spanning tree, tujuan dari masalah rentang pohon ini atau spanning tree ini adalah menghubungkan seluruh simpul jaringan. Jadi menghubungkan simpul jaringan sehingga total panjang cabang atau jaringannya itu bisa minimum, nggak terlalu banyak. Nah, jaringan yang biasa di sini kan seperti yang tadi saya contohkan, biasanya kabel, terus jaringan air, misalnya jaringan gas, supaya nggak terlalu banyak menggunakan bahan-bahan gitu kan. Oke, jadi langkah-langkah penyelesaiannya sama sih dengan agak mirip sih dengan metode shortest route, cuman metode shortest itu satu-satunya metode yang harus kita awali dari titik awal, titik 1. Nah, sementara kalau metode ini dan metode masalah selanjutnya, di permasalahan selanjutnya kita bisa memulai dari simpul manapun. Oke, jadi yang pertama, kalian bisa memulai dari simpul awal dari manapun. Gitu. Lalu yang kedua, pilih simpul yang terdekat untuk menjadikan satu bagian dalam rentang baris tersebut. Oke. Lalu yang ketiga, pilih simpul terdekat lagi
yang belum termasuk pohon rentang. Lagu ulangi terus. Simpel kan sebenarnya, tambahan sama yang tadi. Nah, ini definisi contoh permasalahan dari yang tadi. Kalau misalnya tadi itu kita ambil contoh, dia mau naik kereta kan, atau mau naik kendaraan. Nah, ini adalah contoh misalnya, kita analogikan lagi, peta yang tadi itu misalnya dia mau membuat jaringan kabel internet. Nah, ini hubungkan semua simpul dari satu jaringan sehingga total panjang bisa minimum. Oke, ini yang tadi soalnya ya. Nah, ini masih sama metodenya. Yang pertama, berarti kita harus mencari yang paling pendek. Kita udah tadi tahu juga yang paling pendek itu 9 kan. Berarti sama, kita pilih 9. Lanjut, dari sini kita cari lagi yang terpendek kan. Mana? Oh, maaf, sebelumnya ini. Karena tadi saya bilang kan untuk spanning tree ini kalian boleh mulai dari mana sih ya? Boleh dari sini, boleh dari sini, boleh dari sini, dari bawah aja, atau dari sini bebas. Cuman kalau saya pribadi, saya lebih cenderung dari awal aja lah, biar saya nggak bingung kalau saya gitu. Nah, ini saya kasih contoh, saya ambil dari tujuan awal, ini kan berarti 9 ya, mirip yang tadi. Lalu kita lanjut. Nah, jadi dimulai dari simpul awal, simpul sembarang yang tadi, saya mulainya dari simpul ini aja, biar gampang. Ini saya pilih, yang satu, ini. Lalu kita sambungin lagi dari sini, sama kayak tadi, berarti node yang bisa disambung 2, 4, 6 kan. Nah, berarti dari sini jelas ke sini kan, 24 hasilnya. Atau dalam hal artian seperti ini ya, saya lupa sampaikan, pola pikir ketika menyelesaikan ini, kalian bisa agak berbeda dengan yang tadi. Saya lupa sampaikan juga. Nah, ini aturannya hanya 3. Kalau tadi pada shortest route, jadi kalian harus menentukan membuat tabel. Tapi kalau ini kabel, kan kalian ceritanya mau tarik kabel kan. Ini 9. Sini kan tarik 9. Nah, selanjutnya ini kan terhubung. Ini 16, 35, 15, 22. Nah, ini bisa lihat. Berarti paling kecil ini kan 15. Karena ini kasusnya itu kalian mau narik kabel gitu kan. Ini ujung kabel awalnya di sini ya. Lalu ujung kabel satunya udah nyambung ke sini. Ini mau nyambungin kemana nih? Yang ini nih. Berarti ke sini dulu. 15. Oke. Saya lupa sampaikan. Tadi udah gini ya. Ini sini 15. Nah, lalu kita lihat. Setelah ini ada ujung di sini, ada ujung kabel di sini kan. Ini 16, ini 35, ini 17, ini 22. Berarti ujung kabel yang paling dekat yang mana? Ya kesini dulu aja lah, ini 12. Oke, 12. Jadi kita udah buat jaringan. Buat jaringan ini sini ya. Boleh. Lanjut, ada ujung di sini, ada ujung di sini. Kita lihat, oh ini udah terhubung 2, belum terhubung 5, 6, dan 7. Berarti ini 25, ini 14, ini 19, ini 17. Berarti yang paling kabelnya kita bisa cabangin ke sini. Oke. Ingat ya, ini kabel ceritanya. Spanning tree. Jadi tujuannya agar semua jaringan itu terhubung. Jadi ini bisa bercabang. Kalau tadi jalan ya nggak bisa bercabang. Oke, ini udah ya. Oke, ini tabelnya. Ini jaringannya seperti ini. Sini ya, tadi yang kita jalan. Kita lanjut. Ada ujung di sini. Yang belum terhubung berarti 7 dan 6. Oke, kita lihat. Paling murah berapa sih? Ini 22. Ini 17. 19. Oke, berarti yang paling murah ini ya, 8. Sambungkan di sini. 8. Oke. Nah, jadi jaringan kita ini yang di highlight biru. Sudah terhubung. Nah, berarti tinggal jaringan 6. Ada ujung di sini, ada ujung di sini, ada ujung di sini, ujung kabelnya ya.
Ini 14, ini 17, ini 22. Oh, berarti ke sini. Oke. Akhirnya semua kotak udah kita aliri dengan kabel internet. Nah, berarti solusi optimalnya seperti ini. Oke, berbeda dengan yang tadi kan, beda use case-nya. Ini solusi optimalnya seperti ini. Oke. Nah, kalau tadi shortest route, kalian karena harus bayar ongkos segala macam, ini kan harus ditentukan awalnya. Hasilnya beda ya. Ini dengan metode spanning tree. Kalau yang tadi shortest route, kalian bisa ingat, back, hasilnya ini. Oke. Nah, ini optimal. Sama-sama dari G, oke. Dari G kita lihat cari yang paling pendek ya. Ini D, kita bareng-bareng. Ini 3, ini 3, 7, 3, 5. Oke, berarti ada 2 opsi kan? Ini ada 3, ada juga 3 lagi. Oke, saya pilih yang ini dulu aja deh. F. Oh, kita pilih sini ya. Ada yang keberatan? Enggak, Pak. Oke. 3. Oke, jadi pilih 3. Dari biar enak sih kita bikin baru. Nah, ini. G ke F berarti kan? GF udah. Biar jelas. Oke, GF udah. Kita lihat lagi nih. Yang belum terhubung berarti kita bisa menghubungkan C, D, dan E. Oke. Nah, dari sini bisa lihat. C berarti 3, ini 7, ini 5, ini 8, ini 10. Berarti 3 ya. Setuju ya? Setuju, Pak. 3. 3. Oke. 3 sambung. Sini. G ke C. G ke C. Sambung. Oke. Udah ada 2 jaringan. Lanjut. Coba yang mana? Yang bisa kasih jawaban? 7, 8, G, 7, 10, 8, 5, 7. Berarti paling kecil ini ya, CD ya, betul. Ya, C ke D. C ke D. 4. Cari 4 CD. Wah, kurang rapi, biarlah. Lanjut, berarti kemana lagi nih? Yang belum terhubung, E, B, A. E, B, A. Ke B, Pak. Betul, berarti ke B. Tarik ke B. Karena itu 1 ya. Ya, ini. Oke. Lanjut. Kemana? Coba. Ini. Ke A, Pak. Betul, kita lihat dulu. Ini 5. Oh, sini jauh 10. Ini yang belum terhubung ya. Berarti E, A. Yang paling pendek adalah B ke A. B ke A ini. Oke. B ke A. B ke B ke A. Berarti yang terhubung terakhir yang E. Berarti cuma ada 2 opsi kan yang E. Antara 10 dan 2. Kita 10, 2, enggak ada banyak. Ada 10, ada 5, bisa juga ke 8, atau bisa juga ke 7. Gitu ya? Iya, Pak. Jadi ini kita pilih ini. 5. 5 ya? Oke, 5. Iya, Pak. 5. 5. Oke. 5N. Berarti hasilnya ini. Ini kalau tidak salah tadi mirip sama salah satu dari kalian. Kita keep. Kita copy. Lihat nanti mana jawaban-jawabannya. Jawaban-jawabannya ini. Kita agak zoom out. Ini jawaban kita bersama ya. Bukan dari A. Jawabannya adalah dari yang paling tepat adalah dari Putri Yolanda.
Oke, iya ya. Iya, Pak, benar. Jadi yang tadi Agung, Puza, dan Niki itu jawabannya kurang tepat. Nah, jadi tadi metodenya kalian bisa mulai dari mana saja. Tadi Putri mulainya dari mana? Dari A. Dari A, Pak. Tuh, dari A, ini kita mulai sama-sama dari G ya, berarti hasilnya bisa sama saja. Oke, mungkin ini tadi Diki, Puza, sama Agung mungkin ada keceletot, ada salah melihat mungkin. Oke, Ya, Pak. Makasih, Pak. yes, jelas ya. Nah, untuk metode tentang minum seperti itu, nah tugasnya juga sama. Kalian kerjaan seperti itu untuk agar lebih mudah, kalian nanti salin aja jawaban ini langsung jawab ini. Pengerjaannya biar lebih mudah untuk metode spanning tree, kalian kayak gitu. Kalau misalnya ada dua pensil dua pulpen berbeda bisa misalnya kamu gambar pakai Excel atau jawaban pakai PowerPoint juga silahkan. Oke, manual misalnya awalnya pakai pensil nanti tabelin pakai pulpen juga boleh. Ini perhitungannya spanning tree seperti ini ya. Nah, lanjut ya. Kita ke metode terakhir, yaitu metode atau masalah ya. Sebenarnya ini bukan metode sih. Masalah arus maksimum. Nah, jadi masalah arus maksimum ini agak sedikit berbeda lagi dari yang sebelum, dari shortest apalagi itu paling lebih berbeda sih. Jadi kalau masalah aliran maksimum itu merupakan masalah jaringan di mana cabang-cabang atau branches itu memiliki kapasitas arus yang terbatas. Biasanya masalah ini muncul ketika ada masalah di kereta misalnya ataupun transportasi secara umum bisa pakai metode ini sebenarnya. Nah, tujuan dari masalah arus maksimum ini adalah untuk memaksimumkan total arus flow ya dari satu titik ke titik tujuan yang lainnya. Oke. Nah, masalah arus ini bisa jadi yang pertama uh, aliran gas misalnya, aliran air, alirannya ya, bukan pipanya. Lalu gasnya atau minyak melalui jaringan pipa kan dari awal misalnya itu gede, lalu kecil, ada besar lagi tergantung geologisnya kan itu. Lalu misalnya contoh lain dari maksimum itu formulir. Kalau formulir ketika proses dalam penerimaan apa misalnya CPNS atau apa kan itu ada flow-nya. Ini lagi penuh jangan hold dulu gitu. Kalau enggak misalnya ke gudang jangan dulu di hold cuma bisa sekian gitu. Yang terakhir lalu yang ketiga harus lalu lintas di jalan raya lampu merah gitu. Ini kan ada CCTV ya. Mungkin kalau di Buah Batu misalnya perempatan Buah Batu kenapa lama banget mungkin dia bisa lihat flow-nya paling cepat di mana gitu. Nah, itu yang selanjutnya ini arus produk yang tadi saya contoh, arus produk ataupun arus dari transfer barang gitu, bagaimana di produksinya kuat, bisa berapa, di gudangnya bisa berapa, bisa menggunakan metode ini. Jadi dalam kondisi yang saya sebutkan tadi, seorang pengambil keputusan dalam hari kita atau kalian sebagai pengambil keputusan ingin menentukan arus yang paling maksimum nih, yang paling bisa. Jadi melewati aliran air gas semuanya pingin full itu berapa sih sampai kapasitasnya si salurannya itu atau pipa pipe-nya itu ini formulir bisa berapa terus produksi bisa berapa yang diangkut seperti itu. Oke. Jadi masalah maksimum itu seperti ini. Nah, jadi langkah-langkah penyelesaiannya mirip dengan yang sebelumnya yaitu metode spanning tree. Jadi yang pertama kalian harus memilih secara arbitrer, ya istilahnya arbitrer. Jadi secara sembarang, jadi bebas garis edar yang mana aja ini bebas. Jadi kalian bisa mulai dari titik awal ke titik tujuan. Oke. Nah, ini dari titik awal ya ke titik tujuan. Makanya tadi saya bilang ketika saya memulai spanning tree, saya biasa mulai dari awal karena kadang suka bingung. Tapi ini bebas, kalian bebas. Yang kedua, sesuaikan kapasitas pada setiap simpul, pada setiap branch dengan pengurangan maksimal. Lalu yang ketiga, tambahkan arus maksimal sepanjang garis-garis edar. Diulangi langkah-langkah 1 dan 3 dan 3. Oke. Nah, ini kalau ini aturannya mirip dengan metode shortest route. Tapi tergantung juga sih tentang use case-nya. Semuanya tergantung pada permasalahannya.
Oke, langsung aja kita ke contoh ya. Ini contoh juga saya ambil dari textbook. Nah, ini adalah contoh The Scott Tractor Company ingin mengirimkan bagian-bagian dari traktor mereka dari Omaha ke St. Louis dengan kereta api. Karena kalau traktor itu kan besar, jadi nggak bisa langsung diangkut pakai kargo, lebih murah pakai kereta api. Nah, namun kontrak dia dengan pemerintah setempat membatasi jumlah gerbong kereta yang dapat dipastikan oleh perusahaan. Jadi maksudnya pada setiap cabang selama 1 minggu. Nah, jadi ini tabelnya ya, mirip sama yang tadi, cuman perbedaannya ini di sini mungkin. Ini adalah stok dari atau jumlah gerbong yang ada di sini. Jadi nggak boleh berubah. Jadi semua gerbong ini jumlahnya harus sama. Karena dia sudah diberi peraturan oleh pemerintah seperti itu. Termasuk nanti gas alur ke sini misalnya berapa air. Tapi dalam hal ini adalah gerbong-gerbong kereta yang sudah ada. Jadi nggak bisa mungkin bertambah atau berkurang ya gerbong. Ini ya peta jaringannya. Yang mana di sini proses input dan output. Oke, nah lanjut. Jadi kita definisikan dari soal tadi ke dalam tabel solusi kita atau permasalahan identifikasi solusi kita. Yang pertama, berarti pertanyaannya adalah memaksimumkan atau fungsi tujuannya itu memaksimumkan jumlah arus barang dari setiap titik awal ke tujuan. Karena dia tadi bilangnya si perusahaan ini mau dari Omaha mau ke St. Louis ya. Di sini si traktornya itu mau dirakit di St. Louis. Berarti ini ada jumlah gerbongnya, di sini ada 6, ada 4, ada 7. Oke. Di sini 0 berarti tidak ada jumlah gerbongnya kan yang bisa melewati ke sini. Ini nggak ada jumlah gerbong di sini. Oke. Nah, selanjutnya secara arbitrer pilih garis edar atau jalur manapun ya. Manapun bebas. Sepanjang jaringan dari titik awal ke tujuan. Sebanyak mungkin yang bisa gitu. Oke, yang pertama kan sembarang ya. Tapi ya udah kita mulai dari awal aja. Oke, jadi pertama ini kenapa coret-coret ini? Ini kan pertama tadi saya mulai ini ya. Arbiter saya mau pilih jaringan ini aja dulu. Oke. Nah, saya mau kirimkan maksimum ke sini kan St. Louis. Oke, kita lihat di sini ya, bisa dari sini ada 4, ada 8, ini ada 6. Berarti maksimum yang bisa dikirim ke sini berapa coba? 8, bukan. 6, bukan. 4. Karena di sini ujungnya cuma bisa 4. Ada 4. Jadi kita pingin ke sini semua 4 gerbong ini cuma ada 4. Oke. Berarti dengan demikian kita harus kirimkan dari sini kan 6 gerbong ini logikanya gitu ke sini. Berarti semua dikurangi 4 kan? Oke. Jadi gini, kita kirim 4, sini kan 4. Input ya. Ini seperti ini input nih. Inputnya 4 berarti kan 4. 4 kan pengurangnya 4 kurangi 6 2. Ini berarti sisa 2 nilai barunya. Ini 8 kurangi 4 4 nilai barunya. Terus kereta terus jalan ke sini kan. Nah, ini jadi ada 4 di sini kan. Bisa 4 kan? Lalu 4-nya ke sini. Oke, seperti itu ya. Lanjut. Kita hitung ulang harus cabang yang kedua yang belum kita dilalui. Berarti harus cabang kedua yang ini kan sama. Ini kenapa 4 lagi? Ini karena 4 ini 4 5 0. Berarti saya mau memaksimalkan ini kan paling maksimal. Karena kalau dikirim 5 nggak mungkin. Ini kan 5. Nggak bisa. Yang mau dilalui kan, yang mau dilalui ini nih. Set. Oke, jalur kedua yang mau dilalui. Jadi kita agar maksimal harus 4 kan. Oke, 4 kita kurangi, ini habis. Berarti kan
Ini 8 itu dari yang tadi, 4 tambah 4. Jadi kita udah masukkan input 8. Nah, 4 coret. Berarti udah habis. Ini nggak bisa lewat sini lagi, gerbongnya udah habis. 4, kirim ke sini 4. Coret lagi 4 ya. Yang ini nih. Nah, ini. Jadi sini ada 4 kan. Ceritanya gini. Jadi hitungnya gini. Dari sini 4, ini 0 tuh tanpa gerbong. Maaf. Nah, jadi 4, 0, lalu pindah ke sini. Coret lagi. Tinggal 1 kan. Karena pindah ke sini. 4. Hasilnya di sini adalah, di sini ada dari jaringan ini dapat 4. Jaringan ini 4. Ini tinggal 1. Itu. Hitung ulang. Hasilnya ini. Oke. Nah, selanjutnya hasil sini. Nah, selanjutnya kita pilih jaringan ini kan terakhir. Yang belum di maaf. Nah, yang belum dipilih kan ini jaringan baru. Sama caranya. Kita lihat maksimalkan. Ini ada 6, ada 7. Oke, berarti maksimalnya ini kita maksimalin aja. 7. 7. 6 ya? Iya, 6. Berarti 6 bisa langsung kita transfer ke sini kan? Oke, berarti 6 kita transfer ke sana. 6 kita tarik ke sini. Kalau narik ke belakang ya. Buat yang bingung. Maaf. 6 tarik ke sini. Nah, berarti ini 6 tarik ke sini. Ini 7 kurangi 6 jadi 1. Nah, ini tambah lagi 6. 8. Nah, ini 8 tambah 6, 14. Oke. Jadi untuk metode ini kalian bisa mulai dari depan kayak tadi gini, ataupun dari belakang, sama aja hasilnya. Jadi ngurutnya ya. Apakah ini sudah optimal? Kalau saya lihat ternyata belum. Ini masih bisa lebih optimal. Tahunya sudah optimal. Enggak dari mana? Ini. Nah, ini kan ini 4. Lihat. Ini udah 0. Ini udah nggak bisa ngapa-ngapain. Nggak ada gerbong yang bisa ke sini. 4. Ini ada nih 1 nih. Ini 1 masih bisa. Ini 0. Udah nggak bisa kan? Nah, ini 1. Berarti 1 masih bisa. Kita masih bisa nambah ke sini 1. Oke. Maka dari sini ini 2. Ya udah maksimalin ini aja sampai habis kan. Jadi akhirnya saya pilih yang ini. 1, akhirnya kita 1. Nih. Kan ini 1 ya. 1 kita ambil ke sini. Nah, tinggal lihat 1, ini 0 nggak bisa ya. Ini tidak maksimal juga, masih ada bersisa. Oke, berarti ke sini aja. Pada itu, saya ambil ini 1-nya ke sini, jauhnya ke sini, karena ini ada 1. Jadi ini maksimal 1. Tuh. Nah, seperti ini. Jadi solusi optimalnya itu seperti ini. Oke. Karena cara mengetahuinya, karena di sini sudah tidak ada lagi gerbong yang bisa ditransfer. Seperti itu.